Lanjut, kita akan mendengarkan pencerahan selanjutnya. Nomor berapa untuk dibuka boxnya? Ya, nomor 1 lah. Nomor 1, silakan kita buka nomor 1. Oh, buka box nomor 5. Berarti kita menuju box nomor 5. Oke, box nomor 5 kita buka. Iklim. Oh. Nah, bicara soal iklim, tadi kan Bu Dwi Korita sempat menyatakan di awal-awal tadi bahwa memang beliau sejak kecil ya itu menyukai tentang alam, bahkan pernah nih melakukan aktivitas yang mungkin tidak pernah dilakukan oleh Gian. Nah, apakah itu? Kita lihat nih fotonya. Ya Wah, Allah. ini apa Bu? Boleh diceritakan zaman di ospek ya Bu? Itu di Kulon Progo, di perbukitan Menoreh, di sungai, yang saat itu sering untuk mandi sapi, kerbau gitu. Kami dilantik di situ. Dilantik di situ. Dan di situ juga Ibu masuk di organisasi pencinta alam juga? Iya, Di universitas? Magma Gama, di geologi, di Magma Gama. Dari situ aja kita udah tahu ya pemirsa bahwa memang ketangguhannya memang sejak dulu kala si Ibu ini, makanya pantas saja menjadi kepala BMKG-nya pun juga sudah 6 tahun lebih ya. Benar-benar dipercaya, iya nggak Bu? Dari tahun ya. 2017. Tapi November akhir. November akhir. Oke, Bu, kalau di luar negeri itu isu perubahan iklim itu kan santer sekali ya, bahkan dibahas di forum-forum internasional, PBB dan juga yang lainnya. Nah, di Indonesia ini kan sebenarnya adem ayem aja. Masyarakat kita tuh sebenarnya tahu nggak sih Bu tentang perubahan iklim dan dampak terburuk dari perubahan iklim untuk Indonesia sendiri seperti apa? Ya, kalau tahu atau tidak semakin banyak yang tahu. Tapi memang masyarakat kita ini kan majemuk ya. Jadi kami terus, itu PR kami untuk terus campaign, menyadarkan melalui sekolah, terutama melalui sekolah, melalui petani. Karena yang paling terdampak itu adalah petani. Dan itu sudah diprediksi oleh World Meteorological Organization, sekitar tahun 2050 di pertengahan abad, itu dapat terjadi krisis pangan global. Karena para petani 80% dari petani itu terdampak iklim tadi. Jadi pertanyaan menarik Bu. Memang salah satu ancaman perubahan iklim terhadap kondisi Indonesia adalah pangan. Pertama musim kemarau yang lebih panjang. Berarti kita sulit untuk menanam. Kedua, musim hujan dengan cuaca ekstrim. Banjir dan musibah. Nah, ini kan menjadi catatan Bu. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana BMKG untuk warga, masyarakat, petani yang sama sekali pengetahuan cuacanya jauh dari apa yang bayangkan. Nah, itu Bu. Betul. Gimana caranya ya? Gimana caranya Bu? Itu Bu. Mohon maaf, saya tadinya berpikir demikian Bu. Dan ternyata di desa itu mungkin hampir semuanya udah punya HP. Ternyata saya juga baru tahu Pak saat diajak. Ya nanti masukkan IG ya gitu. Ternyata ngerti. Nah, jadi kami memang tetap menggunakan aplikasi itu tetap. Karena ini ternyata di desa-desa pun sinyalnya cukup baik. Tapi tetap tidak tergantung itu Pak. Karena kami juga melakukan sekolah lapang iklim langsung hands on dengan Dinas Pertanian. Kemudian dengan pihak terkait di situ ada BPS juga. Karena harus mengukur panennya berapa kilo gitu. Jadi langsung di lapangan mengenalkan petani itu diajarkan bagaimana mengenali cuaca dan bagaimana memutuskan pola tanamnya kapan mulai menanam. Itu kami ajarkan dan kami beri alat sederhana gitu. Bu, dulu waktu kecil kan suka diajarin semua bulan yang berakhiran adalah musim hujan. Masih berlaku nggak sih itu Bu? Sekarang udah geser-geser. udah nggak, justru itu kalau kami dengan para petani selalu petani itu kan dulu mengandalkan itu kalau orang Jawa bilang ilmu titen, ilmu titen ya. Tapi sekarang ilmu titennya itu udah pada rusak gitu. Nah, itulah kenapa latar belakang kami mengenalkan sekolah lapang iklim. Bu, mungkin nggak kita punya 2 iklim? Tiga iklim. Tiga iklim. Satunya yang ada snow. Jadi untuk secara lokal bisa, tapi kita nggak bisa mengatakan bahwa Indonesia secara umum punya 3 musim. Faktanya nggak bisa digeneralisasi. Tapi mengapa bisa daerah tertentu tiba-tiba ada hujan es, ada suhu drop seperti di Wonosobo itu? Kenapa? Itu pengaruh selain Wonosobo itu misalnya itu kejadiannya pada bulan-bulan tertentu. Di saat angin dari Australia
bertiup ke arah, itu kan anginnya dingin. Dingin. Itu biasanya malah di musim kemarau. Ya. Dingin kering itu malah bisa muncul embun dan juga elevasinya tinggi. Elevasinya tinggi, jadi titik embun itu lebih juga bergeser. Membekunya itu juga. Saya juga setuju sih kalau Indonesia ada musim salju ya. Jadi biar nggak usah jauh-jauh. Oke, Kang Maman silakan Kang Maman. Nah, tadi begitu lihat Ibu di Bukit Menoreh, saya langsung teringat api di Bukit Menorehnya S.H. Mintarja. Itu kan pergulatan rimba persilatan, pecahnya Demak, Jipang berhadapan dengan lawannya, Joko Tingkir menggantikan. Langsung saya terbayang iklimnya seperti iklim sekarang. Perempuan badai, tapi kan badai juga bisa berlalu kan. Iya. Karena politik, Ibu selesai di BMKG, akan kemana seorang Ibu Rita? Kalau saya kan masih sebagai pegawai Universitas Gadjah Mada. Jadi istilahnya ditugaskan di BMKG sampai batas waktu tertentu. Kalau udah selesai kembali ke Universitas. Tidak ada sinyal-sinyal kalau presidennya UGM, Ibu Rita jadi menterinya. Oh enggak, sekarang presiden juga UGM. Aku juga nggak jadi menteri. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.